Hai semuanya, selamat datang di channel Kreatif di Rumah. Di video ini kita akan belajar teori dasar perspektif dan menggambar menggunakan 3 sudut pandang yang ada di dalam perspektif. Yuk kita mulai videonya sama-sama ya. Perspektif, kita perlu tahu beberapa istilah dalam perspektif. Yang pertama adalah titik hilang. Titik hilang ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya seluruh garis yang kita gambar nantinya. Jadi nanti bakalan berkumpul semua nih di titik hilang. Titik hilang ini posisinya bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di atas, bisa di bawah. Jadi terserah posisinya bisa di mana saja dan jumlahnya, karena kita belajar perspektif satu titik hilang, kita cuma bikin satu aja di sini. Lalu yang selanjutnya adalah garis normal. Garis normal ini dapatnya dari mana? Ketika kita pakai perspektif satu titik hilang, kita bisa menggambarkan garis normal dengan membuat garis horizontal seperti ini saja. Oke, jadi nanti garis normal ini akan berfungsi sebagai mata. Kita mulai dengan sudut pandang yang pertama, sudut pandang katak. Nah, sudut pandang katak ini dia berada, katak itu kan adanya di bawah garis normal ya. Jadi kalau matanya di sini, maka katak adanya di bawah. Sehingga kalau misalnya kataknya ada di bawah, ketika dia melihat suatu benda, maka dia hanya akan melihat bagian alasnya saja ya. Jadi dia cuma bisa lihat bagian alasnya saja di sini. Karena apa? Bendanya ada di atasnya katak nih ya. Tapi kataknya kan di bawah, bendanya di atas, sehingga dia hanya bisa lihat bagian alasnya saja. Oke, kita lanjut ke sudut pandang yang berikutnya. Sudut pandang manusia, dia berada pada garis normal. Jadi manusia atau bendanya ini dia harus ada di garis normal sini ya. Jadi contoh seperti ini, kalau dia berada di garis normal, maka si manusia ini hanya bisa melihat sisi kiri dan kanannya saja seperti ini. Jadi sisi yang atas sama sisi yang bawah dia nggak bisa lihat karena bendanya ada sejajar sama garis normalnya di sini, sejajar sama titik hilangnya di sini. Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir, sudut pandang burung. Nah, sudut pandang burung ini kebalikan dari sudut pandang katak. Jadi dia posisinya ada di mana? Ada di atas garis normal di sini. Sehingga ketika dia melihat benda-benda yang ada di bawahnya, ya seperti ini, dia melihat benda, maka hanya sisi apanya nih yang kelihatan? Sisi atasnya, sisi atapnya. Jadi kalau misalnya kalian contoh ya, seperti misalnya kalian lagi naik pesawat seperti itu, kalian kan cuma bisa lihat sisi atasnya saja. Sama juga seperti si sudut pandang burung ini. Jadi ingat ya, sudut pandang katak posisinya ada di mana? Dia ada di bawah garis normal, tapi bendanya ada di atas. Lalu sudut pandang manusia ada pada garis normal, bendanya ada di garis normal sini. Dan yang terakhir, sudut pandang burung, bendanya ada di mana? Ada di bawah garis normal, tetapi burungnya ada di atas. Oke, kita akan langsung lanjut ke menggambar dengan perspektif. Perspektif, kalian perlu siapin kertas kotak-kotak seperti ini. Kalian bisa print sendiri. Lalu kita siapin juga spidol warna, pensil, penghapus, dan jangan lupa kita harus pakai penggaris supaya nanti gambarnya bisa lurus. Oke, yuk kita siapin semuanya dan kita langsung menggambar dengan sudut pandang yang pertama, sudut pandang katak. Kita menggambar sudut pandang yang pertama. Nah, sebelum kalian menggambar perspektif, tentunya kita harus selalu ingat ya, menggambar perspektif itu harus selalu ada titik hilangnya. Jadi perhatikan spidol warna hijau ini. Spidol warna hijau ini kita pakai untuk membuat titik hilang. Oke, kalau kita sudah membuat titik hilang di sini, kita bisa membuat yang namanya garis normal. Tadi ingat ya, garis normal gimana cara bikinnya? Kalau cuma satu titik hilang, berarti kita hanya cukup menarik satu garis horizontal seperti ini sejajar dengan titik hilang. Karena kita akan menggunakan sudut pandang katak, kita harus ingat kalau katak itu adanya di bawah, sehingga semua benda seolah-olah berada memang di
atas si katak tersebut. Jadi ini garis normal, ini kataknya, berarti bendanya harus di atas garis normal supaya kita bisa lihat bagian alasnya. Oke, kita akan bikin kubus. Nah, perhatikan spidol berwarna biru ini ya. Kubus itu dasarnya apa? Persegi. Berarti kita akan bikin persegi, gambarnya 5 kotak aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita sudah punya 4 sisi persegi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita udah punya seperti ini, berarti kita menarik semua titik sudutnya ini ke arah titik hilang. Oke, sekarang perhatikan spidol yang warna merah. Ini spidol warna merah ini sebagai garis bantu ya, sebagai garis proyeksi ke arah titik hilang. Kita akan tarik garisnya bersama-sama. Oke, 1, 2, 3, dan terakhir 4. Oke, sekarang kita udah punya ya garis proyeksinya atau garis bantunya ini. Oke, nah kalau misalnya sudah seperti ini, apakah dia sudah selesai sebagai kita katakan kubus? Belum ya. Kenapa? Karena kita masih belum tahu nih batasnya ada di mana ya, makanya kita harus kasih batasan di garis yang merah ini. Oke, kita mau kasih batasnya sekarang segimana ya, kita kasih kurang lebihnya aja deh. Oke, kita batasin kurang lebih di sini. Oke, gimana cara batasinnya? Berarti kita potong dulu nih ya. Kalau kita mau jadiin dia kubus, berarti kita harus potong secara vertikal dan secara horizontal. Oke, kita potong kurang lebih sekitar sini ya. Nah, potongnya sampai mana nih ya, kita harus lihat juga garisnya. Ini kan yang titik sudut yang bagian bawah sini ya, sampai ke sana. Berarti kita harus stop di sini. Oke, karena ini adalah garis bantu yang titik sudut bawah ini. Oke, kita coba tarik garis. Kita pakai warna biru ya, karena kan ini masih bagian dari kubusnya tersebut. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini kayak gimana nih? Kita udah punya nih, udah potong yang bagian vertikalnya. Berarti sekarang saatnya kita memotong bagian horizontalnya. Nah, ini kan terakhir kita di sini titik potongnya. Berarti sekarang kita tarik garis yang horizontalnya sampai mana? Sampai garis bantu yang berikutnya di sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah punya nih potongannya. Kalau seperti ini apakah sudah selesai? Tentu saja belum ya. Kita baru punya sisi depan dan sisi yang nampak, tapi sisi belakang yang sini kita belum punya sama sekali. Nah, kalau misalnya kalian sudah potong gini, ini boleh dihapus ya garis bantunya, tapi karena ini pakai spidol jadi nggak apa-apa, it's okay untuk nggak dihapus. Oke, sekarang gimana caranya nih? Kan kita udah punya nih tampak depannya sekarang. Sekarang kita mau tahu tampak belakangnya seperti apa ya. Nah, kita akan tetap menggunakan spidol warna biru ini. Sekarang perhatikan. Kalau misalnya di depan ini dia sudutnya 90 derajat, maka di bagian belakang juga kita harus sudutnya berapa? 90 derajat. Oke. Maka kalau misalnya kita sudah tahu harus 90 derajat, kita bisa menarik garis yang putus-putus. Nah, di sini kenapa harus garis yang putus-putus? Seolah-olah dia ada di belakang ya, seolah-olah dia ketutupan. Makanya garisnya harus putus-putus. Oke, kita tarik garis putus-putus seperti ini, tetap menggunakan spidol yang warna biru. Kenapa? Karena dia masih bagian dari kubus tersebut. Nah, sekarang kita udah punya nih sisi atas yang bagian belakang. Kita mau cari sisi kiri yang bagian belakang. Sekarang kita lihat
Kalau di sini 90 derajat, maka sama seperti tadi, di bagian sini juga harus 90 derajat. Oke, berarti kalau sudah seperti ini, kita bisa menarik garisnya sampai mana? Sampai bertemu dengan yang bagian belakang. Oke, ingat ya, 90 derajat, tidak boleh miring. Kalau misalnya miring, nanti gambarnya nggak jadi kubus. Nah, apabila seperti ini sudah selesai, kita bisa tebalkan garis-garisnya yang lain, karena ini kan kita baru dapat yang depan sama yang belakang kan. Nah, sisi sampingnya kita tebelin sama-sama ke spidol warna biru ya, seperti ini. Lalu ingat, ini garis ini bukan bagian dari si badan kubusnya, jadi kita tebalkannya yang sebelah sini. Lalu bagian yang belakang ini, nah jangan lupa ya, bagian belakang ini adalah putus-putus, tapi sampai mana? Cukup sampai dia bertemu dengan teman-temannya yang putus-putus lainnya. Oke, sekarang berarti sudut pandang katak sudah selesai yang bagian untuk gambar kubusnya. Sekarang kita perjelas lagi. Katak ini ada di bawah, berarti bendanya ada di atas apa? Garis normal. Berarti katak ini hanya bisa melihat bagian alas. Yang mana bagian alas? Ini. Oke. Kita arsir bagian alasnya, berarti si katak ini hanya bisa melihat bagian bawahnya saja. Bagian atas nggak kelihatan ya, betul. Dia hanya kelihatan bagian yang bawahnya. Ini sudut pandang katak. Pandang yang kedua yaitu sudut pandang manusia. Nah, kalau untuk sudut pandang manusia, ingat ya, tadi udah dijelasin. Kalau manusia itu berarti sudut pandangnya dia akan sejajar dengan titik hilang. Maka kita sekarang akan menggambarkan dulu titik hilangnya di sini. Titik hilang. Oke, kalau sudah, kita pinggirin dulu ya manusianya. Sudah, kita menggambarkan garis normal. Nah, jadi ingat, nanti benda yang kita gambar harus berada di garis normal sini. Ya, jadi dia nggak boleh di atas, nggak boleh di bawah, karena nanti berbeda lagi sudut pandangnya. Jadi kita ngegambarnya harus di garis ini. Maka kita akan coba, kita pakai sama lagi spidol biru. Kita masih gambarnya tetap kubus ya. Kita bikin sekarang kubusnya seperti ini. Jadi it's okay untuk dia melewati garisnya, karena memang seharusnya seperti itu kalau sudut pandang manusia. Oke, sekarang kita sudah punya dasarnya persegi seperti ini. Sama seperti sudut pandang katak tadi, ya, kita akan menarik semua titik sudutnya ini ke arah titik hilang. Mari kita tarik bersama-sama. Oke, ada sini satu. Pakai spidol merah lagi ya, supaya nggak bingung. 2, 3, dan terakhir titik sudutnya 4. Oke, sekarang kita sudah punya nih garis bantu untuk proyeksi ke arah titik hilang. Apakah ini sudah selesai disebut kubus? Tentu saja belum ya. Seperti tadi, maka kita harus memotong garisnya ini supaya kita tahu dengan jelas batasannya di mana. Nah, karena ini sudut pandang manusia, ya, tadi kan kita potongnya vertikal sama horizontal ya kan? Nah, tapi di sini kita hanya potongnya di bagian yang vertikal saja dulu. Kenapa? Karena dia yang nampak duluan, ya. Kita tetap akan potong yang vertikal dan horizontalnya cuman belakangan, karena dia nggak nampak. Oke. Jadi di sini garis yang titik potongnya di garis yang 1 dan garis 4. Oke, sama seperti tadi sudut pandang katak. Kalau misalnya di sini 90 derajat, berarti belakangnya juga di bagian belakang harus 90 derajat. Kalau yang atas ini juga 90 derajat, berarti di belakang harus 90 derajat. Maka
Mari kita membuat garis yang putus-putus atau tegas? Putus-putus. Sampai mana? Sampai garis nomor 2 di sini. Karena kan dia akan berpotongan ya, berpotongannya di mana? Di garis yang nomor 2. Oke. Kita gambar garis putus-putusnya sekarang. Bawahnya kayak gimana? Sama. Ya, dia akan bertemu juga di garis sekarang kalau di sini sampai mana? Sampai garis nomor 3 karena garis nomor 4 di sini ya, yang paling bawah, oke. Mari kita tarik garis putus-putus sekarang. Oke, kita sudah punya nih. Kalau sudah seperti ini, kita sudah punya titik potong atas, kita sudah punya titik potong bawah, maka kita bisa menghubungkan kedua titik potong tersebut menjadi sebuah garis putus-putus atau tegas? Putus-putus karena dia ada di belakang. Oke, kita sekarang sudah punya tampak depan, kita sudah punya tampak belakang, maka sekarang kita boleh menebalkan garis-garisnya. Ingat, tebelinnya harus benar, garis yang mana yang boleh ditebelin, mana yang enggak. Oke, ini yang luar ya, ini yang nampak. Oke, garisnya tegas. Yang ini juga sama, bagian bawah, ini yang nampak garisnya tegas. Yang belakang sampai mana? Sampai dia bertemu dengan garis putus-putus yang lain. Sama. Garisnya harus putus-putus. Oke. Sekarang di sini garisnya sampai mana? Sampai yang putus-putus juga. Dengan begini, maka perspektif sudut pandang manusia sudah selesai. Jadi kalau sudut pandang manusia kita review lagi, dia hanya bisa melihat bagian apa? Bagian sampingnya ya, karena dia berada pada garis normal. Maka kita akan arsir sama-sama. Di sini aja yang kelihatan ya. Bagian atas sama bagian alasnya tidak terlihat, hanya bagian sampingnya saja. Ya, ke sudut pandang burung. Nah, sudut pandang burung ini kalian ingat ya, burung itu ada di mana? Dia ada di bagian atas. Oke. Berarti ingat seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama kita bikin titik hilang di sini. Oke, kalau kita sudah punya titik hilangnya, boleh kita gambar garis normal sebagai bantuan kita. Garis normal ini ingat ya, fungsinya sebagai matanya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah kita gambar garis normal, apa yang perlu kita lakukan? Kita mau gambar kubus lagi nih. Kita gambar masih pakai spidol biru. Masih pakai spidol biru di sini ya. Kita bikin sama biar agak besar. Kita bikin 5 kotak. Oke, kita sudah punya sekarang dasar perseginya. Berarti kita harus ngapain sekarang? Menarik semua titik sudutnya ini ke arah titik hilang. Sekarang titik hilangnya ada di atas ya, karena dia pakai sudut pandang burung. Mari kita tarik. Dua. Terus di sini 3, 4. Oke, kita sudah punya sekarang garis bantu untuk kita bikin kubusnya. Masih ingat yang sudut pandang katak? Ini mirip-mirip ya. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah memotong si garis merah ini supaya nanti dia menjadi kubus. Oke, kita kasih garis potongnya. Oke, saya mau sekarang garis potongnya di sini aja deh. Oke, ingat garis potong gimana cara bikinnya? Kita harus bikin potong vertikal dan horizontal ya. Kita potong vertikalnya sampai mana? Sampai garis yang ini. Ya, karena kan garis yang nomor 3 ini 1 2 3, yang nomor 3 ini kan punya yang sebelah sini, bukan ya. Jadi kita potongnya sampai yang sebelah sini saja.
sampai garis merah yang nomor 2. Oke, kalau kita sudah punya, ingat depan di sini 90 derajat, berarti belakangnya juga harus 90 derajat. Oke, ini dari sini ya titik potongnya. Kita akan menarik garis seperti ini. Oke, kalau misalnya seperti ini, apakah sudah selesai? Belum ya, ingat. Ini boleh kalian hapus kalau pakai pensil, tapi kalau nggak apa-apa. Berarti kita sekarang butuh untuk menggambar apa? Bagian yang belakangnya yang belum nampaknya ini. Seperti tadi yang sudut pandang katak, ingat. Di sini 90 derajat, berarti di sini harus 90 derajat juga. Sampai mana? Sampai bertemu dengan garis potongnya yang lain. Oke, kita bikin sekarang garisnya sampai sini aja ya, sampai garis merah yang nomor 3. Ingat garisnya harus apa? Putus-putus apa tegas? Putus-putus ya. Nah, kalau misalnya sudah sampai sini, berarti yang sini juga harus 90 derajat dong. Kayak gini ya. Kita akan tarik garisnya, putus-putus juga. Oke, sekarang kita sudah punya tampak depan, tampak belakang. Berarti kita tinggal selesaikan garis-garis yang lainnya. Hati-hati ya ketika menebalkan garisnya, yang mana yang harus ditebelin, yang mana yang nggak boleh ditebelin, itu harus benar. Oke, untuk bagian belakang ini yang diagonal putus-putus ya, karena ceritanya dia ada di belakang ketutupan. Sudah selesai sekarang kubusnya. Kalau dia, ingat sudut pandang burung, burung kan ada di atas ya, terbang, berarti ini garis normal, berarti bendanya harus ada di bawah garis normal. Jadi ini nanti burungnya terbang-terbang di sini nih ya. Berarti dia hanya bisa melihat bagian apa nih? Kalau burung hanya bisa melihat bagian atapnya, maka kita akan arsir sama-sama. Berarti inilah bagian yang bisa dilihat. Oke, ini sudut pandang yang terakhir, sudut pandang burung. Gambar perspektifnya. Nah,